Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita sedikit tentang bagaimana caranya aku bisa menjadi seorang UX UI designer, yang mana sebelumnya aku sama sekali tidak punya pemahaman secara dasar bahkan tentang desain itu sendiri. Kemudian pada kesempatan ini aku nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, karena aku hanya bercerita kemudian sharing kepada kalian semua apa sih yang aku lakukan step by stepnya sehingga aku bisa menekuni sampai sekarang sebagai UX UI designer. Nah, selanjutnya step by step yang aku lakukan adalah sebenarnya itu diawali dari pemahaman terhadap fundamental dari visual design. Kemudian aku juga yang kedua adalah memahami metodologi dalam desain produk itu sendiri. Kemudian aku juga bagaimana aku melatih skill aku dalam sisi desain. Lalu aku juga rutin membaca buku, artikel, kemudian dengerin podcast yang berkaitan dengan desain UX maupun UI. Kemudian secara problem solvingnya seperti apa. Lalu selanjutnya aku bagaimana aku memahami tools yang digunakan dalam desain. Terus pemahaman aku secara analisa untuk mendevelop suatu desain produk aplikasi, baik itu web ataupun mobile. Selanjutnya adalah aku gabung komunitas, yaitu komunitas non-profit di Indonesia, UXID Indonesia. Kebetulan aku di Pekanbaru, ya aku gabung sebagai volunteer ya di komunitas UXID Pekanbaru. Kemudian yang lakukan adalah aku mencari mentor untuk belajar kepada yang udah berpengalaman ya, gimana caranya stepnya itu bagaimana sih dalam untuk berkarir sebagai UX UI designer. Lalu yang terakhir adalah langkah yang aku lakuin adalah membuat sebuah fake project ya, case study untuk menjelasin gimana step by stepnya untuk mendevelop suatu desain secara visual dari awal sampai akhir. Lebih ke desain prosesnya seperti apa. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas adalah bagaimana sih aku mengawali semuanya itu. Sebenarnya semuanya itu bermula dari yang aku awali adalah aku mulai memahami bagaimana secara fundamentalnya basic dari visual design. yang point to the point yang aku pahami adalah secara dasar, yaitu adalah bagaimana sih fundamental dari warna pewarnaan, color fundamentals. Kemudian secara psikologi pewarnaan itu seperti apa, misalkan kayak warna merah itu menggambarkan apa. Nah, yang paling aku lakukan pertama kali adalah secara otodidak menjadi seorang UX UI designer adalah memahami dari dasarnya dulu, yaitu dasar pengetahuan tentang pewarnaan itu sendiri. Lalu selanjutnya setelah aku mengetahui dari sedikit mendapatkan edukasi tentang dasar-dasar dari pewarnaan, kemudian aku mulai memahami dari grid system. Grid system itu kayak grid supaya desain kita itu lebih teratur. Kadang kita lihat dari desain di aplikasi-aplikasi yang udah beredar saat ini itu kelihatannya secara eye catching itu rapi ya, karena mereka yaitu tadi dasarnya dari grid system. Selanjutnya adalah aku memahami dari segi komposisi dari desain itu sendiri. Kita anggapan adalah dulu aku mengawali itu dari pemahaman tentang desain aplikasi mobile. Nah, desain aplikasi mobile. Nah, di situ aku tadi yang pertama kita bahas tentang warna, yang kedua adalah grid system, lalu komposisi ataupun keseimbangan dari desain aplikasi itu sendiri. Nah, keseimbangan tuh ya, diawali dari grid tadi. Lalu aku belajar untuk
yang keempat aku belajar untuk pemahaman aku tentang typography. Nah, typography ini istilahnya itu secara gampangnya adalah typography itu kayak font atau typeface atau tulisan-tulisan yang ada di aplikasi itu disebut dengan typography. Kemudian aku belajar tentang bagaimana mengorganize dari segi informasi, balancingnya, kemudian dari segi kontras dari desain kita nantinya, atau lebih disebut kayak visual hierarchy ya. Jadi visual hierarchy itu adalah bagaimana kita mendesain sebuah tampilan website ataupun desain mobile, bagaimana kita ingin menyampaikan suatu purpose ataupun tujuan kepada pengguna kita nantinya. Itu kita mau memperlihatkan apa dulu nih. Misalkan kalau kita lihat headline ataupun koran yang beredar di majalah atau di dunia maya ya, khususnya kayak di Instagram itu postingan orang tuh kayak covernya itu tulisannya besar. Jadi dia sebagai content creator, sebagai desainernya ingin menampilkan, orang harus melihat judulnya dulu. Jadi caranya adalah aku memperbesar size dari font judul itu. Nah, itu disebut visual hierarchy. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya aku mempelajari tentang white space. Nah, jadi di desain itu ada namanya white space ya. White space itu adalah kayak white space itu adalah, atau bahasa Indonesianya adalah spasi putih yang berspasi. White space adalah coba kita perhatiin desain aplikasi yang sangat banyak sekali itu penumpukan aset di dalamnya. Misalkan kalau kalian pernah nggak download software itu, sebelum kita ditujukan ke arah downloadnya itu kan kita diarahkan dulu ke kayak ADF lainnya ya. Jadi situ kan kita lihat lah desain website itu kayak di sudut kanan iklan, di kiri iklan, kemudian di bawah iklan, di mana-mana iklan. Bahkan dari segi desain itu sendiri dia tidak ada ruang untuk bernafas. Jadi alangkah baiknya jika desain itu kita beri white space-nya supaya lebih kayak untuk agak lega sedikit aset-aset yang kita tampilin di sebuah di tampilan visualnya. Itu kita sebut white space. Kemudian aku juga belajar drop shadow ataupun pewarnaan secara gradien. Nah, itu juga lagi tenar sih. Beberapa tahun ini gradien itu mulai naik lagi nih ke permukaan. Kemudian yang aku lakukan selanjutnya, yang pertama tadi kita bahas tentang yang aku lakukan adalah mempelajari dari segi fundamentalnya dulu. Yang tadi dari segi fundamental warna, kemudian grid system, kemudian komposisi sama balancingnya seperti apa, lalu typography, visual hierarchy, white space, sama drop shadow atau gradients tadi. Nah, yang kedua yang aku lakukan adalah aku mempelajari tentang metodologi yang ada dalam desain. Jadi kita sebagai UX UI designer memikirkan tujuannya apa gitu, tujuan dari desain itu apa. Jadi dia nggak cuma sekedar aku ngedesain yang bagus-bagus aja gitu, padahal sebenarnya di balik itu ada tujuan utamanya. Kita goalsnya untuk apa kita ngedesain. Nah, yang kedua yang aku lakuin adalah aku mempelajari metodologi dalam desain proses itu sendiri. Nah, metodologi ini aku yang kebanyakan dari yang familiar dan kebanyakan digunakan adalah metodologi design thinking. Nah, design thinking itu adalah step by step yang harus dilalui seorang desainer jika dia ingin mendesain sebuah produk aplikasi. Nah, design thinking itu diawali dari ada understand the problems, kemudian yang kedua adalah define the right problems, kemudian yang ketiga adalah
iteration, lalu yang keempat itu ada prototyping, kemudian terakhir ada yang kelima ada testing. Nah, itu proses-proses dalam design thinking. Jadi ini adalah hal yang kedua yang aku pelajari untuk secara otodidak ya, untuk menjadi seorang UX UI designer. Lalu selanjutnya aku mulai untuk action lagi nih. Yang awalnya tadi aku hanya sekedar teori-teori nih, mempelajari dasar, kemudian mempelajari metodologinya seperti apa. Lalu aku selanjutnya adalah yang ketiga, aku mulai action, take to action. Nah, action yang aku lakuin adalah aku banyak melihat referensi desain yang ada di website. Terutama aku lebih seringnya lihat referensi itu di Dribbble.com ataupun di Behance atau di Pinterest juga. Tapi aku lebih sering untuk cari referensi ke Dribbble.com. Nah, awalnya aku amati, sama biasanya yang kebanyakan orang lakuin adalah ATM ya. ATM itu amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, sebenarnya hal itu no problem sih dilakuin, karena itu hanya sekedar untuk pembelajaran di kita sendiri. Nah, yang dipermasalahan itu adalah orang mengamati desain orang, kemudian membuat desain dia sendiri mirip dengan apa yang dibikin orang itu, kemudian dia memodifikasi sedikit, tapi secara harfiahnya yaitu nggak boleh dikomersilkan sih. Hanya sekedar kita post ke channel Instagram kita atau ke Dribbble kita, oh aku hanya sekedar untuk pembelajaran, jadi itu no problem sebenarnya. Kemudian aku melatih skill set aku secara desain ya, aku tiru aja dulu sebenarnya. Aku lihat desain aplikasi orang, oh aplikasi mobile nih, ya udah aku tiru, aku kopas gimana untuk bikin seperti itu gitu. Lalu setelah itu adalah aku mulai mencari artikel-artikel yang terkait, kemudian dengerin podcast ataupun ikut-ikut webinar yang ada yang terkait dengan desain ya, dengan UX. Lalu aku juga mencari referensi dari YouTube untuk penjelasan orang yang udah expert di bidangnya, bagaimana sih step by stepnya sebenarnya gitu. Ya, intinya cari referensi lah di internet, mau itu jurnal atau artikel di Medium. Saran aku sih, kalau aku pribadi, aku sering mencari referensi itu di medium.com untuk cari referensi untuk aku proses pembelajaran aku untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang UX UI design ini. Kemudian baca buku juga sih, kemudian dengerin podcast, lalu denger YouTube tadi. Nah, sebenarnya banyak sih resource untuk baca artikel ya. Mungkin aku rekap dulu. Yang pertama itu ada di uxmastery.com. Nah, di sana banyak referensi tentang UX. Kemudian di nngroup.com, lalu uxmates.com, medium.com, uxmac.com, specboy.com, designmodo.com, dan smashingmagazine.com. Nah, itu untuk mencari artikel ataupun referensi untuk belajar lebih dalam lagi tentang UX. Selanjutnya aku mulai mempelajari gimana penggunaan tools dalam sebagai profesi sebagai UX UI design. Nah, tools yang aku gunakan saat ini adalah, sebelumnya aku menggunakan Adobe XD ya. Cuman setelah semakin kesini aku lebih tertarik untuk menggunakan Figma, mencari tentang Figma gimana penggunaannya ya. Akhirnya sampai sekarang aku masih menggunakan Figma, gitu. Kenapa sih hijrah dari Adobe XD ke Figma? Sebenarnya alasan simpelnya adalah Figma itu dia bisa terintegrasi dengan Sketch. Mungkin teman-teman pada tahu aplikasi Sketch itu hanya bisa dioperasikan di MacBook atau di Apple. Nah, seperti itu. Nah, toolsnya yang bisa teman-teman coba adalah Sketch kalau teman-teman punya device-nya, lalu Adobe XD, terus Figma. Nah, itu tiga itu yang sejauh ini aku pernah mencoba untuk dari segi desainnya, untuk desain aplikasinya. Nah, tapi kalau untuk
go through kepada user ataupun ke stakeholder, ke teman-teman kita, aku biasanya gunain marvel.app Marvel app. Untuk itu, untuk nge-show-kan sih lebih ketika di play desain kita tadi secara prototypingnya seperti apa. Nah, aku pakainya Marvel. Kalau untuk desainnya aku pakai Figma. Terus kalau untuk untuk wireframing sih biasanya kalau wireframing itu aku biasanya pakai Balsamiq sih kemarin. Cuman akhir-akhir ini udah jarang pakai lagi. Aku lebih ke sketch, ke kertas sih. Karena itu lebih gampang dan lebih useful aja. Kalau misalnya ada perubahan tinggal hapus kemudian tulis lagi gitu. Ntar kalau udah emang fix baru aku salin ke secara middle-nya aku salin ke Figma. Ntar baru aku masuk ke high fidelity-nya. Nah, jadi ada istilah-istilah nih sebenarnya dalam desain produk. Nah, yang pertama ada low fidelity. Nah, low fidelity ini adalah desain kita itu masih dalam bentuk sketch di kertas. Kemudian ada middle fidelity. Nah, middle fidelity itu adalah yang hampir ke high, hampir menyerupai desain sebenarnya, tapi itu belum ada pewarna sama sekali. Low fidelity, middle fidelity, baru high fidelity. Nah, high fidelity ini adalah prototyping atau hasil visual design yang bakalan diteruskan ke developer. Lalu aku setelah aku mempelajari toolsnya, aku tahu gimana proses-proses metodologi dalam proses desain itu sendiri. Setelah juga aku belajar dasar pewarnaan dan lain-lain tadi, barulah aku mencoba untuk menganalisa desain aplikasi yang udah beredar di khalayak gitu. Misalkan aku buka aplikasi A, misalkan, oh ini aplikasi untuk pemesanan ojek online. Nah, aku analisa tuh secara visualnya, oh bagus gitu. Kemudian secara usability-nya, secara kebergunaannya, apakah keinginan user ataupun tujuan user itu bisa tercapai dengan dilakukannya dengan aplikasi itu sendiri. Nah, kemudian yang paling penting adalah untuk menjadi seorang UX UI designer secara otodidak, kalian harus segera join ke komunitas yang berkaitan dengan desain itu sendiri. Nah, kalau aku gabung sebagai volunteer di UXID Chapter Pekanbaru. Nah, di sana aku banyak belajar, sharing kepada teman-teman yang udah lama bermain di UX ataupun UI itu. Sama mereka kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak tanya. Justru mereka akan senang nih, oh ada orang baru yang ingin belajar tentang UX gitu. Jadi mereka kebanyakan dari member-member di UXID mereka nggak pelit ilmu sih, mereka justru suka kalau ada orang yang ingin belajar sama mereka gitu. Kemudian yang terpenting juga kalian harus mencari mentor. Nah, mentor ini sendiri nggak harus orang yang udah pakar sih, maksudnya sama siapapun kita bisa belajar sebenarnya. Semua orang adalah mentor bagi aku sendiri, semua orang itu adalah mentor. Walaupun pengetahuan dia belum begitu luas, namun bisa jadi pengetahuan sedikit dia tadi di kitanya kita tidak memiliki pengetahuan itu. Jadi kita bisa saling timbal balik lah sama dia untuk sharing. Intinya cari teman-teman yang fokus di bidang ini gitu. Jadi kalian sharing, ntar kalian pasti akan ketemu insight-insight baru seperti apa gitu. Jadi permasalahannya kalau kalian belajar sendiri, walaupun istilahnya aku belajar otodidak ya, tapi aku nggak pure di rumah aja, aku cari internet aja lah, aku nggak usah cari mentor secara offline-nya di sekitaran, nggak begitu. Karena akan lebih baik kalau kita saling bekerja sama, akan lebih baik kalau kita saling berkolaborasi, belajar untuk menjadi lebih baik bersama daripada kita menjadi lebih baik sendiri gitu. Seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa juga ikutin kursus-kursus online sih, kursus online yang free ataupun berbayar. Nah, mungkin kalau teman-teman punya LinkedIn, di situ bagi pendaftar baru kalian bisa mendapatkan learning gratis selama 1 bulan, LinkedIn Premium selama 1 bulan. Jadi
dengan LinkedIn Premium ini kalian bisa banyak belajar, kalian bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan kursus apapun itu yang kalian inginkan. Kalau aku ya tentang UX, ya udah aku cari kursus tentang UX. Kemudian yang paling terakhir adalah kalian harus punya namanya portfolio. Nah, jadi kalau kalian udah punya ilmu tentang UX, ketika kalian ingin melamar ke suatu perusahaan, kalian harus, pasti syaratnya adalah untuk melampirkan portfolio. Nah, portfolio ini adalah gimana sih problem solving kita, proses-proses kita, desain proses kita untuk menciptakan sebuah visual design aplikasi ataupun web itu. Nah, jadi dari portfolio itu kalian bisa bikinnya di situ gitu. Oh iya, buat teman-teman semua, kalian kita bisa tetap terkoneksi untuk saling update. Itu kalian bisa cek di sosial media aku, di Instagram, LinkedIn, Dribbble, ataupun di Medium sekalipun. Kalian bisa temukan aku di sana. Jadi kemudian aku juga bakalan sharing nantinya gimana proses bikin portfolio tadi. Ya, dan seterusnya nanti kita pikirin lagi apa yang mungkin kalian bisa komen sih, apa yang kalian inginkan ke depannya, topik apa yang ingin kalian bahas, yang ingin aku bahas juga kita akan bahas sama-sama di sini.